Suatu saat saya pernah menerima telepon dari seorang wanita di mana beliau menangis, mengeluh kepada saya dikarenakan pacarnya selingkuh atau pacarnya ingin malah menikah dengan yang lain. Nah, menangis ya. Kemudian saya dengarkan curhatannya. Saya tanya, kenapa kok pacarnya seperti itu? Tidak tahu, ini tanpa kabar, tanpa konfirmasi kepada saya, tiba-tiba dia mau menikah dengan yang lain. Dan ketika Anda di dalam rumah tangga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Anda akan mendapatkan derajat yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah sikap yang harus Anda lakukan atau sebuah sikap yang harus Anda miliki ketika pasangan Anda, baik itu istri ataupun suami, meminta untuk bercerai atau berpisah. Atau mungkin Anda yang sedang masih berpacaran, belum menikah, akan tetapi pasangan Anda ingin berpisah dengan Anda atau mengkhianati Anda. Maka sikap yang harus Anda miliki atau harus Anda munculkan adalah, namun sebelum saya sampaikan sikap yang harus Anda miliki, sebelum saya sampaikan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, saya lanjutkan. Ketika pasangan Anda, baik itu istri ataupun suami, atau pasangan Anda ketika berpacaran ingin berpisah dengan Anda atau mengkhianati Anda, atau mungkin istri Anda, suami Anda berselingkuh, maka sikap yang harus Anda lakukan, yang harus Anda munculkan, yang harus Anda miliki ketika pasangan Anda, baik itu istri atau suami, ingin bercerai dengan Anda, ingin berpisah dengan Anda, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Ya. Kenapa kok bisa harus mengatakan Alhamdulillah? Karena tanpa Anda sadari, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang merencanakan sebuah rencana dan skenario yang sangat baik untuk Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menyusun kehidupan yang lebih baik untuk Anda ke depannya, ya. Mungkin boleh jadi Anda pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin setiap kita berdoa seperti itu. Akan tetapi kok kenapa istri saya minta cerai, suami saya ingin bercerai, misalkannya. Bahkan kalau kita sadari itu adalah ijabah dari doa Anda. Kenapa? Karena ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah mengetahui ketika pasangan Anda atau Anda tetap bersama pasangan Anda tidak akan mendapatkan sakinah itu. Anda tidak akan mendapatkan mawadah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui untuk mengijabah doa Anda. Misalkan, kalau kamu ingin saya ijabah doa Anda, kamu pasangannya jangan sama yang ini, ya. Nanti saya ganti dengan yang lebih baik. Inilah sebetulnya yang tanpa Anda sadari Allah Subhanahu wa taala merencanakan kebaikan untuk masa depan Anda.
Karena Allah Maha tahu, kalau kamu terus-terusan pasangannya sama pasangan kamu yang sekarang, kamu tidak akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Saya yang lebih tahu. Mungkin Allah berkata seperti itu ketika kita diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan kita, dengan suami kita. Kalau kamu mau ijabah dari saya, udah ikutin aja alurnya. Mungkin seperti itu yang kalau kita dengar, kalau kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengatur kebaikan untuk kita, ya. Walaupun sebagai manusia biasa mungkin awalnya berat, ya. Mungkin awalnya berat, tapi ketika nanti Allah memperlihatkan hikmahnya kepada kita, maka Anda akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Ya, ibaratnya saya analogikan seperti ini. Misalkan kita memiliki anak, ya. Kita memiliki anak, di mana anak kita ini sedang memakan roti, ya. Misalkan ini adalah sebuah roti, akan tetapi kita tahu roti yang mau dimakan oleh anak kita tersebut, kita lihat oh ternyata ada tai ayamnya, ya. Misalkan ada kotoran ayamnya. Kalau kita sebagai seorang ayah atau seorang orang tua yang menyayangi anaknya, apakah kita diamkan atau kita rebut roti tersebut? Tentu sebagai orang tua yang baik, orang tua yang menyayangi anaknya, pasti ketika melihat anaknya mau memakan roti yang ada tai ayamnya atau kotoran ayamnya, pasti kita rebut. Dan kita ganti dengan yang lebih baik dan lebih bersih, tentu lebih bergizi. Mungkin anak tersebut pada awalnya nangis, "Ayah, kenapa kok roti yang mau saya makan ini kok engkau rebut?" Nangis. Kenapa nangis? Karena dia tidak tahu apa maksud dan tujuan ayahnya tersebut merebut roti tersebut. Kalau anak tersebut tahu kebaikan orang tuanya merebut itu, maka anak tersebut tidak akan menangis, bahkan akan berterima kasih. "Terima kasih ayah, engkau telah menyelamatkanku dari roti yang kotor dan engkau ganti dengan roti yang bersih." Pasti seperti itu. Akan tapi dikarenakan anak-anak mungkin tidak mengerti kebaikan orang tuanya yang mereka lakukan kepada anaknya, ya akhirnya anak-anak mungkin nangis. Ya, karena apa? Karena mereka tidak tahu. Begitupun kehidupan Anda. Apabila telah Allah rancang sedemikian rupa, itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah rencanakan untuk Anda. Itu baru orang tua kepada anaknya. Apalagi Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kehidupan Anda, tentu lebih mengetahui kebaikan untuk Anda, tentu lebih mengetahui kehidupan yang lebih baik untuk dunia dan akhirat Anda. Kalau anak kecil tersebut sudah dewasa, mungkin mengetahui, oh maksud dan tujuan orang tua saya merebut roti ini adalah baik, akan mengganti dengan yang lebih baik, akan mengganti dengan yang lebih bergizi, pasti akan berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, kita sebagai manusia yang diberikan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Suatu saat saya pernah menerima telepon dari seorang wanita di mana beliau menangis, mengeluh kepada saya dikarenakan pacarnya selingkuh atau pacarnya ingin malah menikah dengan yang lain. Nah, menangis, ya. Kemudian saya dengarkan curhatannya. Saya tanya, kenapa kok pacarnya seperti itu? Tidak tahu, ini tanpa kabar, tanpa konfirmasi kepada saya, tiba-tiba dia mau menikah dengan yang lain. Akhirnya apa yang saya jawab kepada wanita tersebut? Saya tanya begini, "Mbak, kalau seandainya Allah sudah menikahkan Anda dengan laki-laki tersebut, ya, kemudian kejadian ini terjadi ketika Anda sudah menikah, bahkan mungkin sudah punya anak, suami Anda menikah lagi, apakah lebih sakit sekarang pacar Anda menikah lagi dengan yang lain, ataukah lebih sakit nanti ketika Anda sudah berumah tangga dan sudah menikah dan sudah punya anak?" Jawabannya adalah, ya tentu lebih sakit nanti Pak Ustadz, ketika saya sudah berumah tangga, ketika sudah saya punya anak. Nah,
Ini adalah kebaikan yang Allah tunjukkan kepada Anda. Mungkin kalau Allah diamkan Anda menikah dengan laki-laki tersebut, suatu saat akan menyakiti Anda, menyakiti anak Anda. Ini adalah sebetulnya ini kalau kita lihat, ini adalah hakikatnya kebaikan yang Allah timbulkan. Kemudian saya tanya, Mbak, jika Allah memperlihatkan keburukan pasangan Anda itu nanti ketika Anda sudah menikah, ini lebih baik mana? Lebih baik setelah menikah terlihat keburukannya atau sebelum menikah? Jawabannya adalah ya, tentu lebih baik diperlihatkan sebelum menikah, Pak Ustadz. Nah, ini adalah ketentuan dari Allah. Ini adalah kebaikan dari Allah. Seharusnya Mbak bersyukur. Dengan kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Anda, menyelamatkan lebih sakitnya hati Anda ketika nanti sudah berumah tangga. Akhirnya alhamdulillah beliau bisa mengerti dan mencerna kata-kata saya sehingga beliau mengucapkan, ya juga ya, alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang sudah punya anak, sudah berumah tangga, bahkan anaknya lebih dari satu, tetap Allah ceraikan. Ya, saya kan sudah punya anak, Pak Ustadz, tapi kenapa ini istri saya atau ini suami saya ingin juga bercerai? Ini bagaimana nih? Nah, jawabannya ketika kita mengalami hal ini walaupun sudah punya anak, bahkan lebih dari satu, ini tetap adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jangan ngotot ingin berdoa, silahkan, tapi jangan memaksa keinginan Allah, ya. Karena keinginan Allah itu tidak bisa kita paksa, justru kita yang akan dipaksa oleh keinginan Allah, ya. Jadi intinya, ketika kita sudah berumah tangga, kita sudah punya anak, tapi tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perceraian, maka ini adalah hal yang terbaik untuk Anda. Anda jangan terus menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah, saya kan sudah punya anak, saya kan sudah punya keluarga yang dulunya harmonis, kenapa kok dipisahkan? Ini Anda jangan menyalahkan Allah, ya. Jangan menyalahkan Allah, silahkan berdoa, tapi jangan memaksakan kehendak Allah. Karena dari mana kita yakin walaupun sudah anak, nanti walaupun sudah punya anak, kedepannya dari mana kita yakin kita akan hidup bahagia? Bisa jadi Allah cut pernikahan Anda dikarenakan Allah tahu kedepannya kamu akan sengsara. Kamu akan mengalami hal-hal yang lebih buruk kalau tidak segera Allah putuskan hubungan pernikahan Anda. Ini adalah hal-hal yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Anda. Yang pada intinya, apabila kita mengetahui rencana Allah untuk kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah protes, kita tidak akan pernah menyangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mengetahui rencana Allah untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk untuk kita. Kemudian kepada si Mbak tadi saya bertanya, Mbak, kalau misalkan ya Mbak dikasih tahu dari sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah putus dari pasangan tersebut, kemudian Allah kasih tahu Anda, Mbak ini akan diberikan suami yang lebih mapan, yang lebih soleh, yang lebih bisa mendidik Anda di dunia dan di akhirat, kemudian bisa mencukupi, mensejahterakan Anda di dunia dan di akhirat. Apakah Mbak mau? Jawabannya, tentu mau, Pak Ustadz. Ya, makanya ikuti saja aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kemudian sikap selanjutnya, ketika kita mendapatkan ujian, yang pertama juga harus kita lakukan adalah, yang pertama juga kita harus ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena pada hakikatnya tanpa sepengetahuan kita, setelah kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditingkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semua pernah mengalami sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA. Bagaimana dulu kita sekolah dari SD, apakah bisa langsung masuk ke SMP tanpa ujian? Tentu tidak. Ketika Anda mengikuti ujian, ketika Anda sudah lulus, maka Anda ditingkatkan derajatnya ke SMP. Dan Anda tidak bisa langsung ke SMA tanpa Anda ujian dulu. Gak sah dong kalau Anda masuk SMA tanpa ujian. Mungkin tidak sah, ya. Guru-guru juga tidak akan menilai Anda.
Dan kalaupun Anda memaksa masuk ke sekolah SMA tanpa ujian dulu di SMP, tidak mendapatkan ijazah dari SMP, mungkin Anda duduk di sekolah SMA, Anda tidak akan dianggap. Karena derajat Anda tetap saja SMP. Karena apa? Karena Anda ini masih SMP. Ketika Anda mendapatkan ujian di SMP, maka Anda langsung saja ucapkan Alhamdulillah, sebentar lagi saya mau naik ke SMA. Dan ketika Anda di dalam rumah tangga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Anda akan mendapatkan derajat yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan Anda akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Anda akan ditingkatkan, kesejahteraan Anda ditingkatkan apabila Anda lulus dari ujian tersebut. Saya ingin mengambil sebuah contoh bahwasannya pernah ada seorang keluarga ustadz ya. Sebuah keluarga ustadz yang dimana ustadz ini memiliki istri dan memiliki anak ya. Dimana istrinya aneh, terus-terusan ingin meminta cerai. Nah, ketika itu ustadz mungkin merasa galau. Ini adalah kisah-kisah nyata. Mungkin galau dikarenakan mungkin beliau belum seutuhnya mengenal kasih sayang Allah. Kemudian galau, nangis. Ya, pada awalnya seperti itu. Akan tetapi subhanallah, apa hikmah di balik perceraian tersebut? Anaknya yang mungkin kata orang lain adalah bisa dikatakan broken home anaknya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari hasil perceraian tersebut ternyata subhanallah anaknya masuk pesantren, kemudian mendapatkan ilmu agama, bahkan menjadi kiai yang masyhur setelah keluar dari pesantren. Ini adalah hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Mungkin kalau tanpa perceraian tersebut anaknya tetap sekolah biasa di SD, di SMP, tidak masuk ke pesantren, mungkin juga tidak akan mendapatkan ilmu agama, mungkin juga tidak akan mendapatkan gelar, mungkin juga tidak akan menjadi seorang kiai yang berilmu, yang tidak menjadi seorang alim ulama ya, tidak menjadi seorang yang alim dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kebaikan untuk keluarga tersebut. Subhanallah walhamdulillah. Kalau ustadz tersebut mengetahui rencana Allah akan menjadikan anaknya seorang kiai yang berilmu dan alim al-allamah, yang alim, berilmu dan mengamalkan ilmunya, mungkin ketika perceraian tersebut tidak akan galau, tidak akan nangis. Kalau tahu dari awal rencana Allah seperti itu, mungkin akan bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau akan menjadikan anakku. Karena tidak tahu, akhirnya ya galau dulu, nggak apa-apa. Itu karena mungkin perjalanan setiap orang ya berbeda-beda. Kemudian di beberapa waktu ke depannya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan istri yang lebih mengerti, lebih menyayangi, bahkan kehidupannya lebih sejahtera. Dan ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala munculkan, hikmah-hikmah yang Allah berikan pada sebuah kejadian yang tidak kita sukai. Dan ini sebuah kisah nyata yang tadinya ekonominya misalkan setara 50, setelah perceraian tersebut memiliki keluarga yang alhamdulillah Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah, ternyata derajat perekonomiannya Allah tingkatkan, Allah permudah, Allah sejahterakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kalau ustadz tersebut mengetahui akhirnya bakal seperti itu, tidak akan galau, tidak akan nangis mungkin karena mungkin beliau juga seorang manusia biasa ya, yang terus belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya beliau mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan. Kemudian pada kesempatan ini, untuk supaya kita lebih memahami maksud dan tujuan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, pada kesempatan ini saya ingin mengambil sebuah kisah yang dimana kisah ini terdapat pada sebuah kisah yang bernama Sahabat Sa'ad ya. Sahabat Sa'ad ini adalah seorang ulama yang memiliki doa yang sangat mustajab ya, sehingga beliau ini memiliki tamu atau pasien yang berobat setiap hari itu sangat banyak sekali dikarenakan doanya sangat mustajab. Akan tetapi ada hal aneh, sahabat Sa'ad ini memiliki sedikit keterbatasan, yaitu matanya tidak bisa melihat, artinya buta ya, sehingga orang-orang atau pasien-pasien yang berobat ke situ merasa aneh,
Loh kenapa? Saat ini kan sahabat Sa'ad ini kan memiliki doa yang mustajab. Kenapa tidak minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya matanya bisa melihat lagi? Ya, salah satu pasien di situ ada yang berkata seperti itu. Wahai ulama, ya, kepada sahabat Sa'ad tersebut, salah satu pasien atau salah seorang berkata seperti itu, wahai kiai, kenapa tidak engkau minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa kamu kan mustajab. Silakan doa saja kepada Allah supaya Anda bisa melihat. Tentu Allah akan memperkenalkan Anda bisa melihat. Apa jawaban sahabat Sa'ad pada waktu itu? Saya tidak berani, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya berdoa kepada Allah, ketika saya dalam keadaan posisi Allah berikan kebutaan tidak bisa melihat, kemudian saya berdoa kepada Allah ingin melihat, seolah-olah saya menyalahkan Allah, seolah-olah saya menyalahkan Allah bahwa saya tidak melihat ini adalah salah. Ya Allah, saya ini tidak melihat salah, saya ingin melihat. Nah, seolah-olah seperti itu. Saya tidak berani, kata sahabat Sa'ad waktu itu. Saya tidak berani menyalahkan Allah. Begitu jawaban sahabat Sa'ad. Saya takut ditanya oleh Allah. Saya takut balik ditanya. Takut dibalik ditanya gimana? Saya takut dibeginikan sama Allah. Sa'ad, dari mana engkau yakin kalau kamu bisa melihat nanti akan lebih baik untukmu? Takut dikatakan, takut ditanya seperti itu oleh Allah. Sedangkan memang banyak seperti yang kita lihat ya pada kenyataan. Banyak orang yang memiliki penglihatan yang normal ternyata malah terjerumus kepada kemaksiatan. Ya. Siapa tahu engkau apabila melihat, kamu malah melihat pantat-pantat yang bukan halal untuk kamu ya, melihat pantat-pantat janda, pantat-pantat perawan yang tidak halal untuk kamu. Ya. Jadi kamu jangan merasa pede kalau kamu melihat ini adalah hal yang baik untuk kamu. Siapa tahu ketika Anda melihat, ketika engkau melihat Sa'ad, justru akan kamu terima keburukan dari penglihatan kamu. Nah ini sahabat Sa'ad takut digitukan katanya sama Allah. Seperti halnya kita. Ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian, istri minta cerai, suami ingin bercerai, pasangan ingin berpisah, jangan salah, di situ ada kebaikan yang Allah akan timbulkan untuk Anda. Mudah-mudahan kisah yang sudah saya sampaikan pada video ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk kita sehingga kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kejadian yang Allah timpakan kepada kita pasti terkandung hikmah yang sangat besar untuk kita semua. Pasti tersirat kebaikan dan hikmah yang sangat besar untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.